Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan segala aktivitas kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Semua dengan banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang mendapatkan syafaat nantinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menyambung pengajian kita kitab Al-Lubbab atau kitab Lubbabul Hadis, masuk kita kepada bab yang ke-7. Bab yang ke-6, maaf, Al-Babus Sadis fi Fadilatil Wudu. Bab yang ke-6 fi Fadilatil Wudu, pada mengkaji fadilah keutamaan wudu. Kita sering berwudu, setiap salat kita berwudu, bahkan setiap kali memasuki masjid ada orang yang berwudu. Bahkan walaupun tidak sholat, ketika ingin membaca Al-Quran juga kita selalu berwudu. Bahkan ada orang yang satu hari satu malam itu dia menjaga terus wudunya. Dia jaga wudunya, ketika sudah batal wudunya dia berwudu kembali. Nah, kita akan melihat bahwasanya wudu ini di dalam Islam sangat luar biasa. Melalui kitab yang kita baca ini, maka minimal ada 10 daripada keutamaan atau fadilah wudu. Yang pertama, orang yang selalu melanggengkan wudunya, menjaga wudunya, orang yang gemar berwudu, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab ini, maka dia suci seperti bayi yang baru lahir daripada perut ibunya. Terbayang bagi kita kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa bersihnya bayi yang baru keluar daripada perut ibunya. Dosanya tak ada, hatinya masih qalbun salim, kemudian dia masih disenangi oleh orang lain, luar biasa bersihnya, tidak membawa dosa, dan kemudian dia adalah bayi ini, bayi yang lucu, disenangi oleh semua orang. Maka orang yang melazimkan wudu, yang senang berwudu, maka yang pertama dia menjadi seperti bayi tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man tawaddoa," siapa yang berwudu, lis salati, untuk salat, fa ahsanal wudu, maka dia mau salat tadi Bapak Ibu, fa ahsanal wudu, maka dia perbaiki wudunya. Dia tidak mau wudu sembarangan, dia tidak mau wudu itu hanya sah, tapi dia hayatinya wudunya, dibacanya doa ketika berwudu, baik zahir maupun dalam hati. Dan setelah berwudu dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, dan dibacanya sampai habis. Itu yang dimaksud dengan fa'ahsanal wudu. Fa'ahsanal wudu, dia membaguskan wudunya. Tangan dilebihkannya sampai siku, kemudian kaki dilebihkannya ke atas daripada yang wajib tadi, mata kaki. Dia takut nanti air tak sampai ke siku, maka dilebihkannya. Dia takut nanti khawatir air tak sampai ke mata kaki, maka dilebihkannya. Fa ahsanal wudu, inilah yang dimaksud dengan membaguskan wudunya. Kemudian apa yang Allah berikan kepada dia, seperti yang kita bilang tadi, wa kharaja min khoti'atihi, maka dosa-dosanya Allah keluarkan, Allah hapuskan, Allah keluarkan daripada badannya dosa-dosa tadi. Kayaumi waladathu ummuh, maka Allah jadikan dia orang yang suci sebagaimana bayi yang baru dikeluarkan,
yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika berwudu, perbaguslah wudu. Ketika ingin berwudu, berniatlah berwudu. Ketika sudah selesai berwudu, bacalah doa yang sudah dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah yang pertama kita bersih, suci, bagaikan orang yang keluar, orang yang baru dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing. Lalu apa yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah hapuskan dosanya daripada solat yang satu sampai kepada solat berikutnya. Orang yang berwudu tadi, dia berwudu asar, maka Allah akan hapuskan dosanya dari solat asar sampai kepada solat maghrib. Dia tahankan wudunya lagi dari solat maghrib, kalau batal dia berwudu, maka kemudian sampai isya Allah akan hapuskan dosanya antara solat isya, maghrib dan solat isya tadi, dan begitulah seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawaddoa lis-shalah, siapa yang berwudu untuk salat, fa ahsana wudu'ahu, maka kemudian dia seperti tadi membaguskan wudunya, summa, kemudian qama lis-sholati fa shalla, kemudian dia berdiri untuk salat, maka dia pun bersalat, kaffara anhu dzunubuh, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, ma bainahuma wa bainas salatil ukhra allati yusalliha, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya di antara dua salat yang dikerjakannya, dengan syarat fa ahsana wudu'ah, maka dia dengan syarat dia membaguskan wudunya semaksimal mungkin, sesempurna mungkin yang bisa dia lakukan. Maka kita perlu belajar fikih lagi tentang wudu. Kita sudah berumur 50 tahun, 60 tahun, kita tidak pernah membaguskan, mengundang ustadz, kemudian kita berwudu di depan ustadz tadi. Apakah wudu kita sudah sah atau tidak, sudah sempurna atau tidak, sudah masuk sunnah-sunnahnya atau tidak? Maka ini perlu kita pelajari, maka ini perlu kita kaji, karena wudu ini adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Kalau tidak sah wudunya, mana mungkin Allah menerima salatnya? Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berwudu tadi diperbaikinya wudunya, kemudian dia berdoa sebelum dan setelah wudu, dibaguskannya wudunya serta sunnah-sunnahnya dapat, maka dia mendapatkan pahala syahid daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man mata, siapa yang mati meninggal, ala wudu'in, dan dia ketika itu sedang berwudu, dia meninggal dalam keadaan wudu, wa adrakahul maut, dan maut mendatanginya, fil laili fahuwa indallahi syahid. Kalau ada orang yang sedang berwudu, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil namanya, memanggil nyawanya, mewafatkannya, mematikannya, dan dia ketika itu sedang berwudu, maka dia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapatkan pahala syahid fisabilillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang pertama ini kita menyebutkan tiga. Yang pertama, suci seperti bayi yang baru keluar daripada perut ibunya, kemudian dihapuskan dosanya daripada sholat yang dia lakukan di antara dua sholat yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan pahala seperti orang yang syahid fisabilillah. Pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas kemuliaan yang keempat sampai keenam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.